Dewa Medis Terkuat. Bab 17, Pria Aneh. Sekitar pukul 8, Xiao Zi bangun dengan mengantuk. Dia melihat tatapan mata Xiao Chen yang penuh kasih sayang dan langsung menjadi bersemangat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Chen dan melingkarkan lengan kecilnya di leher Xiao Chen. Ayah. Xiao Chen mencubit wajah kecil putrinya. Apakah kamu lapar? Ayah akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat. Bagus. Xiao Zi mengangguk penuh semangat lalu mencium wajah Xiao Chen, yang membuat suasana hati Xiao Chen jadi baik. Ayo. Ayah akan memberimu baju baru. Setelah mendandani putrinya, Xiao Chen membawa Xiao Zi ke restoran kelas atas di pusat kota untuk sarapan. Xiao Chen bukanlah tipe orang yang sengaja memanjakan anak-anaknya, tetapi penderitaan putrinya beberapa tahun terakhir ini membuatnya tidak berminat untuk mendidiknya. Dia hanya ingin memanjakannya. Setelah sarapan, Xiao Chen membawa putrinya ke apotek terbaik di Jiangbei, Tang's Medicine. Keluarga Tang sangat terkenal di Jiangbei dan bahkan di sebagian besar kerajaan Yan. Tuan Tang, Tang Qingsui, cukup beruntung memperoleh kitab suci kedokteran Hua Tuo, dan pencapaiannya dalam pengobatan Tiongkok sungguh luar biasa. Dia bahkan merawat banyak pejabat tinggi di negara bagian Yan. Dengan papan nama emas yang hidup seperti itu, bisnis Tang's Pharmaceuticals secara alamiah berkembang pesat. Saat itu baru lewat pukul 8 pagi, dan sebelum pukul 9, apotek sudah sangat ramai. Hampir setiap detik, seseorang keluar dari apotek membawa obat Cina. Di dekat kolam di samping balai pengobatan, di bawah pohon willow kuning yang menangis, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah santai mempraktikkan satu set 5 latihan hewan. Lelaki tua itu berusia sekitar 80 tahun, namun wajahnya masih muda meskipun rambutnya sudah putih, penuh tenaga dan darah, dan setiap gerakannya semulus air mengalir. Dia orang yang terlambat berkembang. Yang lebih muda adalah seorang gadis, berusia sekitar 23 tahun. Fitur wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi kulitnya lebih putih dari salju dan sebening kristal. Dia bisa disebut sebagai gadis cantik tetangga sebelah. Gerakannya sama saja dengan gerakan lelaki tua itu, hanya saja dia tidak merasakan menyatunya dia dengan alam, seperti yang dirasakan lelaki tua itu. Jelaslah bahwa dia tidak terlatih dengan baik. Ho, kakek, aku tidak sanggup lagi. Latihan 5 hewan mungkin terlihat lambat, tetapi melatihnya sangat melelahkan. Gadis itu duduk di rumput dan menyeka keringat panas di dahinya. Orang tua itu segera menghentikan gerakannya, tersenyum, dan matanya penuh cinta. Nian Yao, tidak ada yang namanya kepintaran dalam berlatih bela diri. Berlatih bela diri adalah tentang melatih kekuatan. Jangan berpikir itu melelahkan, tetapi setelah berlatih, kamu akan merasa kuat di sekujur tubuh dan meridianmu akan aktif. Saat kamu berusia 40-an atau 50-an, kamu masih akan mampu mempertahankan penampilanmu saat ini. Mata Nian Yao berbinar saat mendengar kata-kata kakeknya. Kakek, apakah seni bela diri benar-benar sehebat itu? Meskipun aku tahu kakek sangat kuat, kepala kakek sekarang penuh dengan rambut putih. Hehe. Dasar gadis bodoh, kakek tidak peduli dengan penampilanmu. Kalau kakek mau, dia bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menutrisi rambutmu. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, kamu bisa mengembalikan penampilanmu seperti orang berusia 40-50 tahun. Ini benar-benar metode yang luar biasa. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa lagi. Haha, gadis bodoh, bagaimana ini bisa dianggap sebagai metode dewa? Kakek baru saja memulai. Seorang ahli bela diri sejati dapat membunuh seseorang dengan lambaian tangannya. Bahkan senjata api dan meriam tidak dapat melakukan apapun hanya dengan pikiran. Terlebih lagi, beberapa dapat menjungkirbalikkan gunung dan lautan dengan mudah. Itu adalah dewa sejati. Nian Yao dipenuhi kerinduan, dan pandangan rindu melintas di matanya. Apakah itu benar-benar ada di dunia ini? Orang tua itu mendesah. Itu terlalu jauh dari kita. Kamu harus berlatih bela diri dengan kakek dulu. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan itu di masa depan. Bagus. Sang kakek dan cucu baru saja mulai berlatih bela diri lagi ketika sebuah suara kekanak-kanakan terdengar dari samping. Ayah, kungfu. Nian Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Apa yang dilihatnya adalah seorang gadis kecil yang pucat dan kurus, tetapi berpakaian sangat mewah. Di samping gadis itu berdiri seorang pria yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tampan dan memiliki temperamen khusus. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Kedua orang ini adalah Xiao Chen dan Xiao Zi. Ayah dan anak perempuannya datang ke apotek. Xiao Chen ingin membeli beberapa ramuan obat untuk membersihkan saripati dan sumsum Xiao Zi, lalu memperbaiki luka di hatinya. Secara kebetulan, saya melihat seorang kakek dan cucu sedang berlatih bela diri di pinggir jalan. Xiao Chen sebenarnya menyadarinya lebih awal dari putrinya. Ketika pikirannya melayang,
Tak satu pun yang terjadi dalam jarak 10 mil dapat luput dari pandangannya. Namun, di matanya, kungfu kedua orang ini tidak berbeda dengan orang biasa, jadi Xiao Chen tidak tertarik. Ayo, saatnya mengambil obat. Ziyi agak enggan untuk pergi. Ziyi, aku suka kungfu. Gadis kecil itu sangat tersentuh oleh keberadaan semacam ini yang dapat memberinya rasa aman, dan Xiao Chen mengusap kepala kecilnya. Jika kamu suka kungfu, ayah akan mengajarimu nanti. Kungfu ini terlalu buruk. Jika kamu mempelajarinya, itu hanya akan menjatuhkanmu. Nian Yao baru saja memperhatikan ayah dan anak perempuan ini. Pada saat ini, setelah mendengar mereka berbicara di sini, Nian Yao langsung menghentikan gerakannya dan menatap Xiao Chen dengan sedikit tidak senang. 5 latihan hewan keluarga Tang adalah ajaran sejati Hua Tuo. Meskipun tidak memiliki efek ajaib seperti yang dijelaskan kakek, tetap saja tidak ada tandingannya di Tiongkok. Dan sekarang, Xiao Chen benar-benar mengatakan itu sampah. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Hei, apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Xiao Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, namun mengabaikannya. Sebaliknya, dia menarik putrinya langsung ke apotek. Orang tua itu menarik lengan baju Nian Yao dan berkata, "Lupakan saja. Nian Yao, jangan buat masalah." Nian Yao mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, melepaskan diri dari lengan kakeknya, dan berkata dengan marah. Tidak, 5 latihan hewan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Tang saya tidak dapat dihina oleh siapapun. Saya harus membuatnya meminta maaf. Begitu dia selesai berbicara, dia mengejar Xiao Chen. Hei, orang itu, berhenti di situ. Momentum yang melonjak ini membuat Xiao Ziyi sedikit takut, dan dia memeluk kaki Xiao Chen. Xiao Chen berbalik, dan matanya yang berbintang memancarkan 2 sinar cahaya dingin, melesat mundur. Cahaya dingin itu secepat kilat dan datang dalam sekejap. Pada saat itu, Nian Yao merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kematian begitu dekat dengannya. Cahaya dingin menyentuh daun telinganya dan melesat ke belakang. Dengan suara keras, akar udara pohon willow yang berusia lebih dari 100 tahun dan berdiameter lebih dari 1 meter di belakang Nian Yao patah di tempat. Pada saat ini, udara begitu sunyi dan hening, sama menakutkannya dengan air mati. Tidak peduli apakah itu Nian Yao atau Tang Tua, jantung mereka berdebar kencang dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi jangan ganggu aku. Kalian tidak mampu menyinggung perasaanku. Setelah berkata demikian, Xiao Chen menggendong putrinya dan langsung berjalan menuju ruang pengobatan. Tang Nian Yao dan Tang Tua tertinggal berdiri di sana dalam keadaan linglung. Baru setelah Xiao Chen menghilang di balai pengobatan, Tang Nian Yao mengalihkan pandangannya dan melihat kembali ke pohon willow besar yang patah di akarnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mulai mempercayai keberadaan ajaib yang baru saja dibicarakan kakeknya. Melihat kakeknya, Tuan Tang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Ini pertama kalinya aku melihat orang aneh seperti dia. Untung saja dia tidak marah, kalau tidak, kakek dan aku pasti sudah mati di tempat. Bab 18 Harta Karun yang tak ternilai. His. Tang Nian Yao menarik napas lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Tidak berlebihan, kan? Sehebat apapun dia, apa dia tidak takut dengan polisi? Kalau dia membunuh kita, itu melanggar hukum. Hehehe. Tuan Tang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anakku, apakah menurutmu peraturan dunia fana benar-benar dapat mengekang eksistensi setingkat dia? Ini. Tang Nian Yao ragu-ragu, menatap pohon willow besar yang patah. Dia tidak berani mengatakan bahwa aturan dunia dapat mengekang Xiao Chen. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Chen telah melampaui imajinasinya. Terlebih lagi, tampaknya Xiao Chen hanya menyerang dengan santai dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, berapa banyak orang di dunia ini yang akan menjadi lawannya? Ayo kita lihat dari mana ahli ini berasal. Tuan Tua Tang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju apotek, dan Tang Nianyao segera melangkah maju dan segera menyusulnya. Ada banyak orang yang membeli obat di apotek. Setelah Xiao Chen tiba, dia langsung menuju konter. Halo, tanaman obat apa yang ingin Anda beli? Orang yang menerima Xiao Chen adalah seorang dokter berusia 30-an, mengenakan jas putih, sedikit gemuk, dan berkulit putih, tetapi dengan sedikit kesombongan di antara alisnya. Xiao Chen melirik papan nama di dadanya, dokter senior. Pada usia ini, mampu menjadi dokter pengobatan Tiongkok senior, pihak lain memang agak sombong. Dia tidak terlalu peduli, hanya mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, menyerahkannya ke pihak lain, dan berkata, "Semua materi ada di sini, jangan sampai ada yang terlewat." Pihak lain mengulurkan 2 jari, mengambil kertas putih, meliriknya, dan langsung sedikit tertegun. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil kertas itu dengan kedua tangannya. Semakin dia memperhatikannya, semakin serius ekspresinya.
Tuan, ramuan yang Anda inginkan tidak murah. Jika dijumlahkan, Anda mungkin akan menghabiskan setidaknya 300 hingga 500 juta. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Aku tahu. Tanaman obat ini tidak hanya berharga, tetapi banyak di antaranya juga langka. Kita perlu memindahkannya dari tempat lain. Mungkin butuh waktu. Tidak ada satupun yang menjadi masalah. Wajah sang dokter berseri-seri karena kegembiraan, melihat Xiao Chen tidak mengenakan emas atau perak apapun dan sebenarnya adalah orang yang super kaya. Seketika itu pula sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Lagi pula, dia juga mendapat komisi untuk pesanan sebesar itu. Baiklah. Kalau begitu, saya akan memesankannya untuk Anda terlebih dahulu. Anda harus membayar uang muka, lalu membayar sisanya saat Anda datang untuk mengambilnya. Berapa depositnya? Dokter itu mengangkat dua jari. 20 juta. Xiao Chen mengangguk dan segera mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Akan tetapi, ketika dia memasukkan tangannya ke saku, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Maaf, mungkin saya lupa membawa kartu saya. Bisakah Anda memesankannya untuk saya terlebih dahulu? Saya akan meminta seseorang mengantarkannya sore ini. Wajah dokter itu langsung berubah. Puan, jangan bercanda dengan saya. Jika Anda tidak menginginkan pesanan sebesar ini, saya harus memikul tanggung jawab yang besar. Banyak obat-obatan berharga akan terbuang sia-sia di apotek jika tidak dapat dijual setelah diangkut ke sini. Kalau begitu, dia pasti akan dihukum berat. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu mengambil selembar kertas dan pena dari meja, menulis resep dan menyerahkannya kepada dokter. Resep ini seharusnya bernilai tidak kurang dari 20 juta, tidak lebih, tidak kurang. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakannya sebagai uang muka. Mulut dokter itu berkedut hebat. Resep yang nilainya lebih dari 20 juta. Ya Tuhan, dia telah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, bahkan Tuan Tang tidak berani mengatakan bahwa resepnya bernilai lebih dari 20 juta. Belum lagi 20 juta, 1 juta saja sulit. Orang ini baru saja menulis resep dan mengatakan nilainya lebih dari 20 juta. Resep ajaib macam apa ini? Karena penasaran, sang dokter pun melihatnya sekilas, tetapi akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Setelah dia melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Ini sebenarnya hanya resep yang sangat umum untuk merelaksasikan otot dan mengaktifkan sirkulasi darah. Dia bahkan tidak akan menginginkan benda ini sekalipun aku memberikannya secara cuma-cuma. Bahkan para dokter gadungan yang membuat plester palsu mungkin memandang rendah hal ini. Tanpa ragu-ragu lagi, dokter itu meremas resep itu dan melemparkannya keluar meja kasir. Resep jelek macam apa ini? Harganya 20 juta. Kurasa harganya lebih dari 2 dolar. Wajah Xiao Chen berubah sedikit dingin. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau masih berani bertanya apa maksudku? Sudah kubilang, keluarlah dari sini sekarang juga. Kalau kau mengacau lagi, aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Kau percaya padaku? Ayah. Takut. Xiao Zi memeluk kaki Xiao Chen, tampak sedikit sedih, mungkin karena dia merasa nada bicara dokter itu agak menakutkan. Xiao Chen berjongkok dan memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut, lalu menatap dingin ke arah dokter yang agak gemuk itu. Saya menyarankan kamu untuk tidak memandang rendah orang lain. Dokter yang agak gemuk itu tersenyum dingin. Omong kosong. Aku pasti sudah gila untuk mempercayai kebohonganmu. Kalau kau tidak pergi, aku benar-benar akan memanggil polisi. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung pergi. Marah terhadap semut seperti itu merupakan penghinaan terhadapnya. Ada lebih dari sekadar apotek Tang di Jiangbei. Begitu kakek Tang dan cucunya masuk, mereka melihat Xiao Chen dan putrinya pergi. Ini membuat mereka sedikit bingung. Xiao Sun, apakah kamu yang baru saja menerima tamu itu? Mengapa dia pergi begitu cepat? Dan mengapa dia tampak begitu tidak senang? Pria bermarga Sun itu adalah dokter yang berbadan agak gemuk. Mendengar tetua Tang bertanya tentang Xiao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Tang Lao, orang itu psikopat. Dia benar-benar ingin membeli bahan obat berharga senilai lebih dari 300 hingga 500 juta. Tidak apa-apa. Saya meminta uang muka kepadanya, tetapi dia bilang dia tidak punya. Dia bahkan memberi saya resep obat yang rusak untuk mengendurkan otot dan mengaktifkan sirkulasi darah, dan sebenarnya mengatakan bahwa resep itu bernilai lebih dari 20 juta dan harus digunakan sebagai uang muka. Sungguh konyol. Saya baru saja mengusirnya. Oh, mana resepnya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Dr. Sun menunjuk resep di tanah yang telah diremasnya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, ini resepnya. Old Tang melangkah maju, mengambil resep itu, membentangkannya, dan begitu melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Kaligrafi yang hebat. Anda memang seorang ahli, kaligrafi Anda sangat sempurna.
Kaligrafi ini mungkin tidak kalah dengan kaligrafer papan atas di negeri Yan. Namun, ketika dia melihat resepnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan gemetar, dan pupil matanya membesar. Dr. Sun tidak menyadari hal ini dan terus mencibir ke samping. Tang Lao, apakah menurutmu orang ini sudah gila? Beraninya dia datang ke sini untuk menipu kita. Di mana kita? Ini klinik Tang. Belum lagi seluruh Jiangbei, bahkan di Tiongkok, ini adalah salah satu yang terbaik. Bagaimana mungkin tipuan kecilnya bisa menipuku? Tang Lao, kamu tidak melihat ekspresi jelek di wajahnya saat aku mengusirnya tadi. Hahaha. Kurasa dia pasti malu setengah mati sekarang. Dasar idiot. Bersambung.